Pro3, Jaringan Berita Nasional. Saya ucapkan selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro3 Radio Republik Indonesia. Segmen Indonesia Menyapa siang kali ini kami hadirkan dialog interaktif kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Topik siang hari ini mengenai kesenian dan permainan tradisional sebagai media penyampaian informasi dan edukasi keamanan pangan. Sedikit kita kilas balik pada perhelatan atau pada dialog-dialog sebelumnya ya, dialog interaktif sebelumnya bersama dengan Ibu Pelaksana Tugas Kepala BPOM dalam rangka memperingati Hari Keamanan Pangan Sedunia tanggal 7 Juni 2024 lalu sudah membahas mengapa perlunya menjaga keamanan pangan dan untuk mewujudkannya perlu kerjasama berbagai pihak baik itu pemerintah, pelaku usaha pangan, akademisi, organisasi, asosiasi dan juga masyarakat. Dan tentu BPOM sendiri terus melakukan upaya untuk bisa memberikan jaminan keamanan obat dan makanan serta pemberdayaan masyarakat KIE terutama di bidang keamanan pangan. Tanggal 20 Juni 2024 lalu, PLT Kepala BPOM juga sudah mencanangkan kesenian dan permainan tradisional sebagai media informasi dan edukasi obat dan makanan. Lantas, seperti apa rencana informasi dan edukasi yang akan dilaksanakan oleh BPOM, terutama dengan menggunakan kesenian dan juga permainan tradisional. Nah, untuk itu kita akan membahasnya siang ini bersama dengan Ketua Tim Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Ibu Diah Sulistiorini. Ibu Diah, selamat siang. Selamat siang, Mbak Luna. Selamat siang, Bapak Ibu pemirsa Radio Republik Indonesia, Pro3. Ya, kabar sehat selalu Bu Diah ya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Baik, Bu Diah, ini adalah segmen berikutnya yang BPOM akan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya keamanan pangan. Kalau kita lihat beberapa waktu lalu di dialog-dialog sebelumnya, BPOM juga menyampaikan perlunya masyarakat memahami bahwa apa yang dikonsumsi pangan dan juga obat-obatan ini harus aman. Kalau tidak aman itu bisa berbahaya untuk masyarakat yang mengkonsumsinya. Tapi mungkin bisa diingatkan kembali Bu Diah, bagaimana sebetulnya apa sih sebetulnya keamanan pangan itu dan bagaimana memastikan apa yang kita konsumsi itu aman. Silakan Bu Diah. Terima kasih Mbak Luna. Ya, jadi menarik ya memang title kita siang hari ini tentang masalah kesenian dan permainan tradisional gitu yang digunakan sebagai media informasi dan edukasi penyampaian keamanan pangan. Nah, kita sendiri juga di dalam World Food Safety Day atau Hari Keamanan Pangan Sedunia itu sangat-sangat memberikan perhatian yang besar tentang masalah keamanan pangan dan mengingatkan kembali kepada masyarakat di seluruh dunia akan pentingnya keamanan pangan. Nah, keamanan pangan itu sendiri memang merupakan satu kegiatan atau upaya ya untuk mencegah pangan terhindar dari cemaran. Cemaran itu secara umum ada 3 ya, cemaran biologis, kemudian kimia dan juga barang-barang atau benda-benda yang lain. Dan ini tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan serta budaya masyarakat yang tujuannya itu untuk pangan yang aman untuk dikonsumsi. Nah, ini ada di peraturan pemerintah nomor 86 tentang keamanan pangan. Nah, melihat definisi itu sendiri tentunya keamanan pangan itu menjadi satu hal yang sangat penting karena ini terjadi suatu pemikiran ya, bahwa semuanya yang berbentuk pangan itu pasti makanan atau siap untuk dimakan. Padahal sebenarnya tidak ya. Jadi menurut FAO sendiri, if it isn't safe, it is not food. Jadi jika itu tidak aman, maka itu bukanlah makanan atau pangan. Jadi bisa saja apabila sesuatu itu tidak aman, itu bisa dikatakan seperti sampah dan tidak layak juga untuk dimakan gitu ya. Jadi pangan itu harus aman. Yang tidak aman berarti bukan pangan. Nah, ini masyarakat kan banyak sekali ya yang mengkonsumsi sesuatu yang bukan pangan karena yang mereka konsumsi itu ternyata tidak aman. Nah, ini satu filosofi yang mendasar sekali supaya masyarakat itu aware atau sadar sebenarnya yang harus dikonsumsi itu
pangan yang bagaimana sih? Tidak semua pangan itu bisa dikonsumsi, gitu ya Mbak ya. Oke. Dan untuk mewujudkan upaya keamanan pangan ini tentunya memerlukan satu usaha yang luar biasa. Dan ini harus dilakukan oleh semua pihak, semua stakeholders, tidak hanya pemerintah saja, tapi juga di kalangan masyarakat, ya pelaku usaha, kemudian akademisi, lalu juga media. Nah, terutama juga seperti RRI ini kan merupakan satu media strategis di Indonesia, begitu yang tentunya juga punya kewajiban tinggi begitu untuk menyebarkan atau mengedukasi masyarakat tentang keamanan pangan. Nah, Baik. sesuai juga dengan tema World Food Safety Day, ya prepare for the unexpected atau selalu siap siaga terhadap kondisi yang tidak terduga. Tentunya ini menjadikan satu kebangkitan ya, kebangkitan kesadaran masyarakat tentang lingkungan kita ini sebenarnya mudah sekali menimbulkan kejadian yang tidak terduga, ya seperti tiba-tiba ada pemadaman listrik, kemudian bencana alam terutama ya Mbak ya. Kalau kita tahu bencana alam itu banyak sekali menyebabkan makanan itu menjadi tidak aman lagi ya, lalu terkontaminasi bakteri, kuman dan sebagainya. Kemudian juga adanya kontaminan-kontaminan apakah itu dari dalam negeri atau dari negara lain, dan banyak sekali hal-hal yang memang bisa menyebabkan kejadian yang tidak terduga itu. Demikian, Mbak. Oke, saya mulai mencatat tadi beberapa hal yang menarik yang disampaikan Bu Diah sebagai prolog dulu ya untuk pembukaan siang hari ini. Jadi apapun yang kita makan itu belum tentu pangan ya Bu Diah ya. Ada Betul. yang kita harus memastikan dulu apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan itu adalah betul-betul aman dari berbagai cemaran. Tadi saya sempat menggarisbawahi dari cemaran biologi, kimia dan juga benda-benda lain yang bisa merugikan kita sebagai orang yang mengkonsumsi pangan. Nah, sekarang saya berlanjut nih, bagaimana sebetulnya kondisi di Indonesia sendiri mengenai pangan yang beredar di pasaran kita? Apakah layak untuk dikonsumsi, aman dikonsumsi, atau ternyata masih ada yang terkontaminasi seperti bahan-bahan kimia atau bahkan bakteri, tetapi masyarakat seberapa besar awareness mereka terhadap bahan pangan yang mereka konsumsi, Bu Diah? Ya, kalau makanan yang beredar di seluruh Indonesia sendiri, Badan POM memang senantiasa meningkatkan pengawasan ya terhadap obat dan juga makanan, termasuk juga komoditi kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, ya, narkotika psikotropik seperti itu. Jadi secara umum kami terus-menerus melakukan pengawasan ya dari pre-market sebelum dipasarkan hingga post-market gitu ya Mbak ya. Nah memang di dalam pengawasan kami itu kami juga mendeteksi adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh sementara pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab ya. Kalau di dalam makanan itu tentunya ada penyalahgunaan bahan berbahaya gitu ya seperti formalin, boraks, kemudian pewarna tekstil ya rodamin B dan metanil gitu, dan ini banyak sekali juga dilakukan di dalam pangan jajanan anak sekolah gitu di pasaran ya. Kemudian juga ada pelaku usaha juga yang tidak bertanggung jawab terhadap masalah expired date, dia menjual makanan yang sudah kedaluarsa. Kemudian juga yang bahan tambahannya berlebihan seperti bahan pengawet yang berlebihan, kemudian juga bahan tambahan yang memang benar-benar di luar dari dosis ya atau standarnya gitu. Nah, jadi yang seperti ini tentunya kami senantiasa lakukan pembinaan ya terutama Badan POM tentunya pertama melakukan pembinaan dan kemudian juga meningkatkan kepedulian para pelaku usaha itu kepada produk-produk yang mereka hasilkan, dan kemudian juga apabila sudah tidak bisa dibina ya tentunya juga kami harus melakukan legal act gitu ya atau tindakan hukum. Nah, terhadap masyarakat sendiri tentunya juga harus ditingkatkan edukasinya gitu ya. Nah, memang beberapa waktu ini sering sekali ya atau juga kita lihat gitu adanya penyakit-penyakit yang terjadi karena keracunan pangan ya. Jadi bisa dikatakan hampir seluruh masyarakat Indonesia ini pernah keracunan pangan ya, dimulai dari diare ya, diare yang kecil-kecilan gitu sampai diare yang
hingga menyebabkan kematian. Nah, di sini memang ditengarai ya bahwa kita ini dibuat prihatin gitu dengan kejadian luar biasa keracunan pangan yang marak diberitakan oleh media. Ya, di antaranya adalah keracunan pangan di Gunung Kidul pada Mei 2024 yang menewaskan 2 orang. Ya. Kemudian juga kejadian terbaru akhir minggu lalu itu terjadi keracunan pangan pada acara tahlilan di Bogor yang menimpa lebih dari 90 orang loh Mbak. Ya, bahkan merenggut nyawa 1 orang. Nah, di sini sampai merenggut nyawa itu menjadi kejadian yang luar biasa, ya. Nah, artinya bahwa keracunan pangan ini tidak bisa disepelekan, atau bahkan penyakit-penyakit seperti diare awalnya itu juga tidak bisa disepelekan. Badan POM sendiri juga memiliki aplikasi yang bernama Spimker, yaitu sistem pelaporan informasi keracunan, ya. KLBKP yang mencatat 72 kejadian luar biasa keracunan pangan itu yang melibatkan 2.788 kasus. Dan mayoritas keracunan pangan itu bersumber dari mana, Mbak? Ternyata itu dari makanan rumah tangga, ya, bukan dari luar, ya, tapi justru dari dalam rumah tangga sendiri, dari dalam keluarga sebesar 34,72%. Diikuti oleh jasa boga itu 31,94% ya, catering itu, dan pangan jajanan ini 23,61% dan seterusnya ya. Jadi ada restoran, kemudian juga ada makanan yang juga sudah memiliki izin edar tapi juga disalahgunakan atau mungkin juga sudah kadaluarsa. Nah, jadi hal-hal seperti ini sebenarnya memperlihatkan perilaku di dalam masyarakat yang memang berasal dari pelaku usaha itu sendiri maupun dari konsumen yang memang harus diluruskan dan harus diperbaiki. Nah, penerapan praktek keamanan pangan seperti ini tentunya pada titik sumber masalah itu titik kritisnya itu juga harus kita intervensi gitu ya, sehingga bisa mencegah pangan yang terkontaminasi itu sebagai penyebab keracunan pangan. Gitu Mbak. Nah, jadi memang kita senantiasa mencari upaya apapun gitu ya, sehingga kasus-kasus keracunan pangan itu bisa diminimalkan ya pada satu titik yang sangat rendah gitu, sehingga masyarakat semuanya bisa benar-benar mempunyai perilaku yang sehat gitu ya, dan juga punya perilaku bahwa tidak setiap makanan yang dimakan itu adalah memang safe gitu, sesuai dengan tadi yang sudah diupayakan ya. Kembali kepada definisi keamanan pangan, yaitu pangan itu tidak merugikan kesehatan. Demikian Mbak. Oke, Bu Diah, ini menarik. Kita sambil undang pendengar yang ingin bergabung, mungkin ingin berkonsultasi mengenai problematika keamanan pangan atau bahkan keracunan pangan. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari Bu Diah begitu mengenai kasus keracunan pangan. Data dari BPOM tadi kan paling banyak dari masakan rumah tangga. Artinya masakan kita sendiri ya di rumah tangga ya Bu Diah ya. Ini ternyata banyak sekali, besar sekali untuk kasus keracunan pangan. Nah, apakah ini artinya sebetulnya di ranah rumah tangga ini sendiri juga masih minim pengetahuan mereka mengenai pangan yang higienis sehingga bisa menyebabkan keracunan pangan. Meskipun yang dimasakkan itu adalah untuk keluarganya juga ya Bu Diah ya? Ya, betul. Nah, memang benar. Artinya kalau melihat kejadian seperti itu ya, walaupun memang keracunan pangannya itu tidak kemudian sangat masif gitu ya di banyak provinsi, ada gitu tempat-tempat yang terjadi hal seperti ini. Tapi tentunya ini menjadikan satu cermin minimnya pengetahuan, kemudian juga perilaku dari masyarakat itu terhadap makanan yang aman, ya. Dimulai dari memilih bahan baku, ya, bahan baku untuk diolah menjadi pangan, kemudian juga jadi pembelian, ya, kemudian penyimpanannya, ya, apabila mungkin disimpan di kulkas, misalnya, ya, atau disimpan di suhu ruang. Lalu juga pengolahannya, bagaimana mengolah yang benar, lalu menyajikannya, ya, menyajikan yang benar itu seperti apa,
dan sampai kepada mengkonsumsinya. Jadi kalau dikatakan bahwa keamanan pangan itu from farm to table, ya, bahkan bisa jadi from farm to fork, jadi dari pertanian hingga ke atas meja makan atau bahkan sampai ke garpu. Garpu yang dipakai pun semua proses sudah dialami dengan baik, ternyata garpu sendoknya terkontaminasi gitu ya. Udah deh. Iya benar. Jadi berapa detik itu ternyata ini juga gitu kemasukan ya. Apalagi makan sunah Rasul dengan tangan gitu ya. Nah, tangannya terus nggak dicuci, padahal sang ibu sudah benar-benar ini anaknya makan nggak cuci tangan dulu. Nah, jadi seperti itu, betapa panjang ya rantai keamanan pangan. Nah, tentunya pemahaman seperti ini merupakan pemahaman yang harus didengung-dengungkan terus-menerus gitu ya Mbak ya. Baik. Dan supaya juga ada istilah living with enemies. Ya, jadi kita ini sebenarnya hidup bersama musuh gitu di rumah atau di keluarga kita sendiri. Karena banyak sekali sebenarnya ancaman yang terjadi dari lingkungan udara, ya, kemudian juga kondisi dapur, kondisi meja makan, kondisi diri kita sendiri itu juga sudah punya pengaruh-pengaruh terhadap masalah tercemarnya pangan. Baik, Bu Diah tahan dulu, kita sapa pendengar dari Kupang ya, bergabung siang hari ini Pak Horison. Selamat siang. Selamat siang. Silakan Pak Horison. Ya, saya kasih masukan 2 titik saja. Begini, semua ini kita kembali kepada balik tom ya. Yang mana itu makanan-makanan yang baik penyedap, yang baik di botol, di black itu kan sudah banyak yang kadaluarsa 2016, 2021. Jadi kita tidak bisa salahkan juga catering karena dia punya saus itu produksinya juga kadaluarsa. Ini Bali POM harus punya polsus yang harus sensus operasi di pasar sehingga ditarik dari pasar kepada kembali ke konsumen atau ke pabrik untuk ditukar kembali 2024 sampai 20.000 berapa begitu. Oke. Itu satu. Yang kedua, kalau keracunan ini ada 2 juga. Kadang-kadang catering ini masaknya tengah malam, ya, masuk kembali di konsumen kepada baik anak sekolah, baik pesta dan lain-lain, selamatan, basi. Nah, basi ini otomatis orang punya metabolisme terganggu. Itu salah satu. Jadi itu saja, Ibu. 2 item. Terima kasih. Selamat siang. Ya, Pak Horison, terima kasih. Selamat siang dari Kupang. Ditahan dulu, Bu Diah. Kita nanti akan lanjutkan pembahasan menarik ya, masih menyoroti mengenai keamanan pangan dan ada metode untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan menggunakan kesenian dan juga kesenian ya dan juga tradisional ya tadi yang akan kita bahas bersama. Kita break terlebih dahulu dengan informasi yang satu ini. Anak-anak muda Islam di Indonesia punya peran besar untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam diturunkan menjadi rahmat bagi seluruh semesta, bukan cuma sekedar rahmatan lil muslimin, bukan cuma sekedar rahmat bagi orang Islam. Nah, untuk bisa melakukan itu, maka yang harus dilakukan adalah kita harus membawa kebaikan kepada semua. Kita harus mengayomi orang bahkan yang berbeda dengan kita, karena mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi anak-anak muda Indonesia, banyak orang dari negara lain melihat Indonesia dan iri dengan keberagaman di Indonesia, iri dengan cara Indonesia bisa mengelola kebinekaan. Kalian adalah duta-duta bangsa, kalian adalah duta-duta agama, kalianlah yang akan menunjukkan kepada dunia bagaimana sesungguhnya seorang muslim. Ada seorang bijak mengatakan, orang di luar sana tidak membaca kitab suci kamu. Orang di luar sana gak bisa baca Quran. Orang di luar sana gak ngerti hadis. Yang mereka baca adalah tingkah lakumu. Kalau tingkah lakumu galak, suka marah-marah, suka menghujat, suka menghakimi orang lain, suka nyalahin orang lain, membuat kerusakan di muka bumi, mereka akan mengatakan, oh Islam kayak gitu ya,
Tapi kalau wajah yang kamu tampilkan adalah wajah yang selalu tersenyum, wajah yang mengasihi sesama, wajah yang membawa kebaikan untuk semua, mereka akan mengatakan Islam itu luar biasa. Yeni Wahid, tokoh muda bangsa, selalu gigih dalam menyuarakan pentingnya toleransi dalam beragama untuk kuasa Indonesia. Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kita lanjutkan kembali dialog interaktif kerjasama RRI dan juga Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM yang siang hari ini menyoroti mengenai kesenian dan permainan tradisional sebagai media penyampaian informasi dan edukasi keamanan pangan. Bersama Diah Sulistyorini, Ketua Tim Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Bu Diah, kalau tadi menarik apa yang disampaikan pendengar kita di Kupang, Pak Harrison ya, mengenai perhatian BPOM sendiri terhadap makanan-makanan kadaluarsa atau yang beredar di pasar begitu ya. Bagaimana sejauh ini BPOM melakukan tugas memantau dan juga mengawasi makanan-makanan yang beredar di pasaran tadi, dan juga mengenai catering yang tadi disinggung Pak Harrison ya, yang sudah dimasak pada malam hari sehingga pada saat disajikan hari berikutnya itu sudah basi dan itu bisa mengancam keamanan pangan yang mengkonsumsinya. Silakan Bu Diah. Ya, baik Mbak. Nih jadi saya harus cerita tugas Badan POM ya secara singkat umum mungkin ya, singkat saja Bu. Nggak apa-apa deh. Ya, jadi memang Badan POM sendiri sebagai lembaga ya otorita yang memang bertanggung jawab terhadap masalah keamanan obat dan makanan ya. Namanya memang hanya obat dan makanan, tapi ini kita komoditinya banyak ya, 7 ya Mbak ya. Ya ada kosmetika, ada obat tradisional, suplemen kesehatan, narkotika, psikotropik dan sebagainya ya. Nah, yang seperti ini tentunya Badan POM itu juga mempunyai sudah melaksanakan ya selama ini, yaitu pertama melakukan edukasi ya. Kami mengedepankan edukasi tentunya ya, bahwa semuanya itu masyarakat itu ya, pertama masyarakat sebagai konsumen yang cerdas ya, itu memang harus mempunyai satu keyakinan dan juga harus mempunyai satu perilaku atau kesadaran bahwa apapun yang akan masuk ke dalam mulut untuk dikonsumsi itu harus aman. Nah, dia tuh harus punya kesadaran dulu seperti itu. Kalau dia itu lalai atau cuek gitu ya terhadap masalah itu, maka tentunya tubuhnya sendiri nanti yang akan menuai akibatnya, apalagi kalau dia seorang ibu, tentu keluarganya juga yang bisa menuai kerugian tersebut. Kemudian yang kedua juga adalah sesudah kita melakukan edukasi, dan edukasi ini tidak hanya masyarakat tapi juga pelaku usaha ya Mbak ya. Jadi pelaku UMKM, industri-industri, makanan, kosmetik, kemudian itu apapun itu juga kita edukasi semuanya agar ketika mereka itu merilis produk-produknya itu tidak merugikan kesehatan konsumen atau masyarakat yang menggunakan produk-produk mereka. Nah, kemudian juga dari hal itu ya kami juga melakukan sampling ya, sampling produk-produk tersebut, dan sampling ini Mbak tidak hanya dilakukan Idul Fitri dan juga Natal, Tahun Baru, tapi setiap hari kami melakukan sampling ke para pelaku usaha ya. Dan sampling ini sifatnya nggak gratis ya, tapi kami membayar mereka, membeli gitu ya, membeli makanan-makanan itu, disampling, kemudian setelah itu dilakukan pengujian untuk kemudian mengetahui apakah makanan ini masih layak untuk dikonsumsi atau digunakan gitu ya. Nah, untuk hal ini termasuk juga yang namanya sampling itu kami juga sambil mengecek, melakukan pemeriksaan ya setempat gitu kepada toko-toko, kemudian juga tempat produksi ya. Kalau toko-toko tentunya juga kami melihat ya, ini makanan sudah kadaluarsa atau belum sih. Kalau ada yang sudah kadaluarsa tentunya akan ditarik ya.
dan yang menjelang kadaluarsa pun itu juga kami berikan istilahnya warning gitu kepada penjual tokonya, ini udah mau kadaluarsa loh, segera saja dikembalikan kepada distributornya gitu. Jadi hal-hal seperti itu dilakukan. Kami punya program pasar pangan aman berbasis komunitas, Mbak. Jadi di situ kami mengedukasi para penjual, kemudian juga pengelola pasar, lalu juga fasilitator pasar. Kami membentuk fasilitator pasar untuk ikut memantau pangan-pangan yang ada di pasar itu supaya aman, termasuk juga melihat kadaluarsanya. Ya, jadi dengan kemandirian masyarakat itu di lingkungan pasar itu mereka sendiri mempunyai self control gitu ya, untuk bisa menghadirkan produk-produk makanan atau bahan pangan yang dari pasar itu supaya aman. Lalu juga ada pangan jajan anak sekolah, di sekolah-sekolah juga kami mengedukasi guru, murid, dan sebagainya, termasuk pengelola kantin sekolah. Lalu ada desa pangan aman yang mengkondisikan desa itu ya, dari semua komunitas desa itu juga menghadirkan pangan yang aman. Warungnya, tokonya, kemudian pelaku UMKM, industri rumah tangga, lalu keluarga juga. Jadi semua itu meliputi semua unsur yang ada di desa. Jadi memang banyak yang sudah dilakukan. Nah, untuk itu memang ada, Mbak, ya, ceklik untuk konsumen. Nih tandanya kayak gini nih, Mbak. Kalau orang lihat itu seperti ini ya. Nah, ini ceklik. Ini tandanya. Ceklik itu cek K kemasan, L label, I izin edar, dan K kedaluarsa. Jadi sebagai konsumen itu harus mengecek kemasannya dulu bagaimana, labelnya bagaimana, izin edarnya tadi Bapak Horizon ya dari Kupang, kemudian juga kedaluarsa. Nah, kalau konsumen ini sudah aware tentang masalah ini, insya Allah makanan atau produk pangan yang dijual, dibeli maksudnya ya, itu akan bisa terhindar dari potensi-potensi pangan yang tidak aman. Nah, jadi tadi ya Pak ya, tentang masalah kedaluarsa itu pertama memang dari pelaku usahanya harus sadar jangan menjual makanan yang kedaluarsa. Tapi kalau mereka sendiri itu lalai bahkan menerobos aturan ya yang melarang produk pangan itu yang sudah kedaluarsa itu dijual, nah tentunya juga mereka akan diedukasi dan akan ditindak begitu ya. Baik, Bu Diah, mohon maaf karena kita terpacu dengan waktu, mungkin bisa diberikan pemahaman lebih lanjut. Begitu pentingnya masyarakat harus mengetahui makanan yang mereka konsumsi harus aman, tidak hanya masyarakat konsumen saja, tetapi pelaku usaha selaku produsen juga harus memahami makanan yang mereka jual atau mereka produksi itu baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Tentu ini juga ada upaya yang dilakukan BPOM untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat. Ya, betul. Kemarin betul, kan dengan ya. adanya kesenian dan permainan tradisional sebagai media informasi, ini maksudnya seperti apa ya Bu Diah? Ya, betul. Jadi, nah ini adalah bahasan utamanya ya. Jadi sudah mengetahui tentang masalah keamanan pangan ini, tentu dong yang namanya memahamkan itu menjadi satu pekerjaan besar juga gitu ya. Dan selama ini kami juga sudah melakukan banyak program seperti yang disampaikan tadi ya. Dan satu hal lagi, ternyata kita memang melihat peluang seni budaya ini menjadi satu media yang sangat reliable gitu ya, yang benar-benar sangat cocok gitu dengan kondisi masyarakat. Nah, karena kami juga melihat bahwa keracunan pangan itu banyak juga dialami oleh masyarakat di daerah padat penduduk, ya, kemudian juga masyarakat luas gitu ya, dari grassroots gitu ya, sehingga nampaknya wilayah ini yang harus kemudian didekati gitu. Nah, seni budaya yang memang sudah mengakar di masyarakat itu tentunya menjadi satu peluang besar gitu ya untuk bisa dititipi pesan gitu tentang keamanan pangan. Memang yang kami rasakan ya kalau kita itu menyampaikan itu secara normatif gitu ya Mbak ya, lalu juga serius gitu, mungkin yang mendengarkannya pun juga menerimanya itu juga bisa jadi boring gitu ya, lalu juga kurang rileks. Nah,
dengan seni budaya ini tentunya sama frekuensinya itu dengan frekuensi kearifan lokal masyarakat, ya. Dan kami pada tanggal 20 Juni lalu itu memang sudah mengadakan satu pagelaran seni budaya ya, yang ini terus terang saja baru pertama kali diadakan oleh Badan POM ya, sejak kelahirannya tahun 2001. Jadi selama 23 tahun ya, ini baru pertama kali dilakukan gitu ya. Dan seni ini atau ketoprak ini dititipi pesan keamanan pangan. Nah, dari budaya yang kemudian dilakukan itu ya, ternyata penerimaannya pun juga dengan senang hati ya, karena yang namanya seni budaya itu kan sesuatu yang menyenangkan ya, kemudian juga mengulas tentang olah rasa gitu ya. Budaya itu kan segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia itu yang mempunyai unsur keindahan. Semua manusia itu kan senang dengan keindahan. Yeah. Nah, jadi olah rasa inilah yang kemudian diterima oleh masyarakat itu juga dengan diterima dengan baik ya, kemudian juga dengan sepenuh hati gitu, dengan rasa senang, sehingga yang seperti ini yang kita harapkan gitu ya, dekat dengan kehidupan masyarakat gitu. Jadi tidak membuat jarak gitu dengan masyarakat ya, untuk itu. Tapi kenapa memilih ketoprak ya dari ini ya, edukasinya ini mengapa memilih ketoprak gitu Bu Dia? Ya, ini memang Mbak, ketoprak ini merupakan satu kesenian yang menjadi prototipe ya. Jadi prototipe seni budaya di Indonesia ini. Ya, jadi ketoprak itu kemarin kami sempat ya, ketika akan menghadirkan seni budaya itu memilih-milih gitu, apa sih yang sebenarnya paling dekat dengan masyarakat gitu, apakah mungkin wayang orang atau ketoprak atau apa gitu. Nah, kemudian setelah melalui ya sedikit survei dan masukan-masukan dari para ahli seni budaya gitu ya, maka ketoprak ini yang dipilih ya, sehingga tidak perlu ada gerak tari gitu ya, apalagi kemarin ketoprak itu dimainkan peran utamanya oleh langsung Ibu PLT Kepala Badan POM beserta jajarannya gitu. Bisa dibayangkan ya bahwa bagaimana latihannya sendiri juga, waktu juga sangat terbatas. Jadi dengan conversation atau dengan pembicaraan saja gitu ya, itu sudah bisa menghadirkan satu pesan dan satu seni budaya. Dan ketoprak ini memang ada di mana-mana Mbak, modelnya, prototipenya ya. Jadi seperti di Dul Muluk gitu ya. Dul Muluk itu seni semacam ketoprak ini yang ada di Palembang ya. Kemudian Indra Bangsawan itu di Riau. Ludruk, nah itu di Jawa Timur. Lalu Lenong itu di Betawi. Nah, jadi prototipe inilah yang nanti akan dikembangkan, disesuaikan dengan kearifan lokal budaya masing-masing. Jadi tidak harus dipaksakan ketoprak tuh nanti harus ada di Sumatera gitu ya. Tidak juga seperti itu. Okay. Nanti menggunakan budaya Sumatera, apa kira-kira seperti di Palembang Dul Muluk ya. Kita menggunakan Dul Muluk itu untuk menghadirkan pesan-pesan keamanan pangan. Oke. Demikian Mbak. Artinya ini ke depan tidak hanya selesai di ketoprak yang sudah diselenggarakan kemarin ya, pagelaran ketoprak. Benar, ya. Tapi tetap dengan menyesuaikan kearifan lokal daerah-daerah masing-masing, seni apa, kesenian apa, bahkan permainan tradisional apa yang dekat dengan masyarakat sekitar ya. Tapi nanti kita lanjutkan lagi Bu Dia. Saya masih penasaran, kalau ketoprak kemarin kita belum sempat nonton, gimana kita mau nonton ya? Karena pesannya kan perlu juga untuk kita pahami begitu ya. Ditahan dulu Bu Dia, lagi-lagi kita harus break terlebih dahulu. Dan untuk Anda yang mungkin masih menyisakan pertanyaan, silahkan di segmen terakhir nanti Anda bisa bergabung di 0213866712 dan 3844545. Kilas Berita.
Kantor Staf Kepresidenan KSP menyebutkan turunnya jumlah petani menjadi salah satu penyebab berkurangnya produksi beras di 2024. KSP mencatat sejak 2019 lalu rumah tangga usaha pertanian atau RTUP turun 1,1 juta setiap tahunnya. Adapun luas panen padi Januari hingga April 2023 sebanyak 4,2 juta hektar. Sedangkan periode yang sama di tahun 2024 luas panen hanya 3,5 juta hektar. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda baca dalam resmi kami rri.co.id. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Ya, segmen terakhir ini kita masih akan lanjutkan kembali membahas mengenai keamanan pangan dengan menggunakan metode permainan tradisional dan juga kesenian. Bu Diah Sulistyorini dari BPOM mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ini bagaimana jika masyarakat ingin menyaksikan ya pagelaran ketoprak yang memberikan pemahaman mengenai keamanan pangan ini dan bagaimana agenda ke depan dari BPOM untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait keamanan pangan dengan media kesenian tadi. Ya, bagi masyarakat yang belum sempat melihat live gitu pagelaran ketoprak dapat menyaksikan via YouTube, Pak ya. Jadi nanti bisa di search saja ketoprak edukasi BPOM Bula Perak Ondomas. Ya, ini judulnya Bula Perak. Bula itu lapangan luas ya, yang keperak-perakan gitu. Ondo itu tangga, kemudian mas ya. Jadi misalnya itu profil kerajaan ya, kerajaan yang sejahtera gitu rakyatnya dan menuju kepada kejayaan tangga keemasan gitulah istilahnya, Pak. Tapi sebenarnya Bula Perak Ondomas itu singkatan dari BPOM loh, Mbak. Oh iya. Gitu ya. Ini mungkin yang banyak yang belum mengeh gitu ya, menyadari yaitu Bula Perak Ondomas itu BPOM. Betul, gitu. betul. Nah, seperti itu. Itu jadi YouTube-nya sudah bisa disaksikan ya, silakan saja untuk bisa menyaksikan. Dan kemudian juga kemarin kami ada juga tamu ya yang menyampaikan dari kementerian atau lembaga gitu ya. Ini menarik sekali dan kami ingin juga gitu ya mereplikasi ketoprak seperti ini di lembaga tersebut gitu. Nah, ini kan bagus ya Mbak ya kalau kemudian bisa menjadi sounding benchmark untuk semuanya gitu menyelenggarakan hal ini. Memang nggak harus sih ketoprak, tapi ya seni mana yang memang sangat diminati di wilayah tersebut, gitu Mbak. Oke, Ya, jadi dalam silakan waktu YouTube, ya. Ketoprak Edukasi Badan POM, Bula Perak Ondomas. Ya, silakan saja diketik itu. Oke. Bisa disaksikan. Di Ya. YouTube ya, itu kalau di YouTube berarti tidak perlu kita bayar ya. Kita cukup menyiapkan kuota dan Gratis. nonton gratis ya. Bayar sinyalnya aja Mbak. Bu Diah, kalau begitu rencana dalam waktu dekat ini bagaimana? Ada pertunjukan apa lagi mungkin masyarakat yang berada di daerah tersebut bisa sekalian mau nonton begitu? Ya, baik Mbak. Memang sesudah kami menyelenggarakan ini tuh mulai berdatangan ya keinginan, wah kita pengen nih edisi berikutnya begitu ya. Nah, dalam hal ini tentunya kami ingin membuat sistem dulu ya Mbak ya. Jadi sistem edukasi tentang keamanan pangan yang menggunakan media seni budaya ini benar-benar diinternalisasi di Badan POM ya. Kami tentunya juga membuat semacam petunjuk teknis gitu yang nantinya akan dijadikan istilahnya itu dasar pelaksanaan bagi seluruh UPT Badan POM di seluruh Indonesia ya. Jadi memang ini pada tanggal 20 Juni itu dilakukan pencanangan langsung ya oleh PLT Kepala Badan POM itu pencanangan kesenian dan permainan tradisional sebagai media penyampaian edukasi dan informasi keamanan obat dan makanan gitu. Jadi kalau sudah dicanangkan begitu kan berarti sudah menjadi gerakan nasional gitu ya Mbak ya. Nah, inilah yang nanti kami buat tatanannya
yang tentunya nanti akan ditindaklanjuti oleh seluruh UPT Badan POM ketika melakukan edukasi obat dan makanan itu menggunakan media seni budaya, dan jangan lupa juga permainan tradisional. Nah, permainan tradisional ini tentu ada pembahasan sendiri ya Mbak ya, mengingat anak-anak itu senang bermain, dan media permainan tradisional ini nantinya juga akan menjadi satu primadona gitu untuk anak-anak terutama ya, supaya mereka tidak terlalu terpaku pada gadgetnya gitu ya, tapi bergerak dinamis motoriknya gitu dengan permainan tradisional, dengan diinseminasikan edukasi keamanan pangan. Demikian Mbak. Dan satu hal lagi, kami juga akan bekerja sama dengan para pekerja seni, ya, diantaranya seperti asosiasi dalang, ya, kemudian juga asosiasi pendongeng gitu atau komunitas pendongeng, yang mana mereka itu nanti bisa saja kami bentuk menjadi kader keamanan pangan, sehingga dimanapun mereka berada itu pesan-pesan keamanan pangan itu bisa dimasukkan dalam cerita gitu Mbak ya, sehingga mereka itu juga menjadi bagian yang bertanggung jawab gitu terhadap tumbuhnya keamanan pangan ini di Indonesia. Demikian Mbak. Oke, baik. Bu Diah, terima kasih banyak untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Nanti agenda selanjutnya kita tunggu ya dari BPOM agar masyarakat bisa tahu dan juga paham. Tapi yang pasti bisa mencari ke YouTube BPOM Official ya Bu Diah ya, untuk rekaman ketoprak edukasi maupun juga kesenian-kesenian selanjutnya yang akan ditampilkan oleh Badan POM terkait dengan edukasi keamanan pangan. Baik, terima kasih. Mohon doanya saja Mbak bagi kelancaran pelaksanaan program ini. Baik, amin. Mudah-mudahan bisa lancar dan sukses selalu. Bu Diah dan juga pendengar, terima kasih banyak sudah menyimak perbincangan kita siang hari ini. Tadi bersama Diah Sulistiorini, Ketua Tim Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Dan pastikan Anda terus menyimak dialog interaktif kerjasama RRI dan juga Badan Pengawas Obat dan Makanan di episode selanjutnya. Selamat siang.